Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama dengan saya Subki Abdul dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Warta Parlementaria kita awali dengan informasi dari Komisi 8 DPR RI yang mendorong pemerintah Kota Bogor lebih gencar dalam mensosialisasikan bahaya COVID-19 dan melawan berita hoax vaksin. Ditemui saat melakukan kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Kota Bogor, anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Saleh menilai sosialisasi bahaya COVID-19 yang dilakukan pemerintah Kota Bogor cukup baik, yakni dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Muhammad Saleh mendorong sosialisasi tersebut harus lebih ditingkatkan untuk memperbaiki pandangan masyarakat yang tidak percaya akan keberadaan COVID-19. Luas dan sangat membahayakan. Nah, sehingga saya pikir upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah Kota Bogor ini sudah cukup baik dan harus kita tingkatkan. Nah, yang pada akhirnya juga nanti soal vaksin, ya ini pun begitu banyak berseliweran berita-berita hoax mengenai efektivitas vaksin ini. Nah, ini juga perlu disosialisasikan. Lebih lanjut, Muhammad Saleh mengatakan, pembatasan kegiatan masyarakat merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. Ia menyayangkan masih ada masyarakat yang mengabaikan himbauan pemerintah tersebut. Saya kira pembatasan kegiatan masyarakat ini sampai saat ini memang ini adalah jalan yang mau tidak mau harus kita tempuh. Tapi melihat efektivitas yang sekarang masyarakat ini kan persoalannya makin banyak juga di kalangan masyarakat yang sudah mulai jenuh, ya kemudian mulai abai. Pemkot Bogor terus melakukan sosialisasi COVID-19, salah satunya dengan melibatkan komunitas masyarakat dan pemuka agama. Dari Provinsi Jawa Barat, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, masalah klasik kelangkaan pupuk bersubsidi masih menjadi persoalan hampir setiap tahunnya. Hingga saat ini alokasi pupuk bersubsidi belum memenuhi rasa keadilan bagi para petani. Ditemui usai kunjungan ke Petrokimia Gresik, anggota Komisi 4 DPR RI Muhtarom mendukung perubahan pada regulasi pupuk bersubsidi. Dari awalnya bagi petani yang memiliki 2 hektar lahan, menjadi maksimal memiliki 1 hektar lahan. Hal itu supaya penyaluran pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran kepada petani. Pada umumnya, nah, kalau itu nanti menjadi 1 hektar, itu yang pertama dalam rangka biar subsidi yang sudah berkurang ini bisa menjangkau kepada para petani. Dan saya cenderung pendistribusian ini tidak berorientasi lahan. Muhtarom berharap, dengan direvisinya aturan Permentan terkait regulasi pupuk bersubsidi ini, diharapkan tidak ada lagi kelangkaan pupuk, sehingga subsidi pupuk lebih tepat sasaran dan bisa menjangkau petani miskin. Justru yang perlu dikaji secara mendalam dan perlu sosialisasi ke masyarakat adalah penurunan dosis. Karena direkomendasikan oleh Litbang bahwa sebenarnya untuk pupuk itu per hektar tidak perlu sampai 250 sampai 300, cukup 150. Nah, inilah yang harus dikaji. Dari Gresik, Jawa Timur, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Komisi 6 DPR RI yang menyoroti kualitas beras impor asal India yang dinilai tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ditemui usai kunjungan kerja spesifik ke gudang Bulog di Karawang, Jawa Barat baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Daeng Muhammad menyayangkan keputusan Bulog untuk mengimpor beras kualitas rendah dari India. Padahal menurutnya sebagian besar masyarakat Indonesia lebih menyukai beras pulen untuk dikonsumsi sehari-hari. 4 juta ton. Sedangkan waktu itu pertanian kita lagi swasembada. Sulawesi panennya bagus, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur semua panen bagus. Ini barang masuk. Berasnya tidak sesuai dengan selera konsumen kita. 2018, setelah ini. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI lainnya, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, ke depan seharusnya ada strategi kedaulatan pangan bagi Indonesia,
sehingga produksi beras maupun distribusinya mampu dilaksanakan dengan baik dan Indonesia dapat kembali mencapai swasembada beras. Beberapa tahun lalu begitu, yang kita berharap ke depannya betul-betul ada strategi kedaulatan pangan kita ya. Nah ini beras juga tidak tersalurkan, kita belum melihat kondisi berasnya seperti apa. Kalau dari kami yakin beras petani kita jauh lebih baik lah ya. Yang penting ada support dari kita semua, dari DPR maupun dari pemerintah. Diketahui Indonesia melakukan impor beras dari India dan Vietnam pada tahun 2018 lalu, sehingga terjadi lonjakan 4 kali lipat dibanding target semula. Dari Karawang, Provinsi Jawa Barat, Alda Gustari, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari konsinyering PAKN, BK DPR RI dengan BPK Republik Indonesia. Setelah jeda, berikut ini. Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI untuk mendukung pencapaian tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara atau PAKN, Badan Keahlian DPR RI adakan konsinyering dengan BPK RI. Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara atau PAKN, Badan Keahlian DPR RI, Helmizar mengatakan hasil kajian yang dibuat oleh para ahli dapat segera dimanfaatkan oleh anggota Dewan. Sebagai acuan pengawasan dalam rapat kerja, kunjungan kerja spesifik komisi maupun perseorangan untuk membantu fungsi pengawasan anggota Dewan. Sudah sah dan kita perlu mempelajari dan membuat satu kajian dan analisis terhadap hasil pemeriksaannya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus disampaikan kepada seluruh alat kelengkapan Dewan yang ada, baik Komisi 1 sampai dengan Komisi 11. Sementara itu, Ketua Badan Keahlian DPR RI Innocentius Syamsul mengatakan hasil analisis diharapkan memberikan gambaran atas permasalahan yang diungkap pada hasil pemeriksaan, serta efektivitas sistem pengendalian intern atau SPI dan kepatuhan terhadap undang-undang dan mencegah kerugian negara atau perusahaan milik negara dengan hasil analisis dan penyajian data yang baik. Dibutuhkan oleh anggota Dewan. Kebutuhan Dewan juga sebenarnya ada kaitannya dengan melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah ya untuk hasil pemeriksaan BPK. Tapi untuk dukungan lain seperti legislasi, kita berusaha untuk membuat naskah akademik lebih baik lagi mutunya sehingga betul-betul membantu Dewan. Ayu, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, datang dari Komisi 10 DPR RI yang meminta pemerintah memperhatikan nasib guru honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mengingat pengabdian mereka pada negara sangat besar. Ditemui usai memimpin kunjungan spesifik atau kunspek ke Batang, Jawa Tengah baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 Abdul Fikri Fakih mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadine Makarim untuk segera menyelesaikan permasalahan guru P3K dan tenaga kependidikan honorer. Mengingat guru merupakan pilar pendidikan yang menopang sistem pendidikan nasional. Ini memang tergantung kurikulum. Tapi kurikulum itu ternyata ruhnya kan ada di guru. Nah, guru itu kita hanya punya problematika. Tidak usah sekolah swasta. Jadi belum sekolah swasta. Sekolah negeri saja, ini banyak sekali yang mereka masih namanya honorer. Honorer itu sejak 2005 harusnya sudah berhenti. Abdul Fikri menjelaskan problem pendidikan di Indonesia cukup sederhana, termasuk di dalamnya persoalan nasib guru honorer dan P3K. Di mana hanya dua macam problem pendidikan tersebut, yaitu guru dan sarana prasarana pendidikan. Menurut Fikri, terkait persoalan guru terus ramai diperbincangkan karena jumlahnya yang sangat banyak yang hingga sekarang belum terselesaikan oleh pemerintah. Mereka bagaimana supaya segera mendapatkan SK P3K. Kemudian ketika ada pengajuan misalnya, karena ini kan ada 1 juta rekrutmen P3K, tapi secara nasional baru 550.000.
kita dengar tadi. Dari Batang, Habibie Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah memperjuangkan hak insentif bagi para tenaga kesehatan. Ditemui saat menghadiri rapat kerja dengan Menteri Kesehatan baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI, Iketut Karyasa Atnyana, menyoroti beberapa isu terkait insentif tenaga kesehatan, seperti keluhan dari daerah perihal pemotongan insentif dan tunggakan yang masih belum diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan. Iketut Karyasa mendorong pemerintah untuk memperjuangkan hak tenaga kesehatan sebagai ujung tombak penanganan COVID-19. Kami dari laporan beberapa daerah bahwa untuk tunjangan nakes ini ternyata itu baru dibayarkan sampai bulan Agustus 2020. Nah, tadi sudah disampaikan dalam anggaran, itu ternyata dianggarkan di 2021 ini. Nah, itu nantinya ini biar cepat nanti, karena di beberapa daerah juga sudah mulai mengeluhkan begitu. Menanggapi isu pemotongan insentif tenaga kesehatan, anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska menyampaikan, Komisi 9 telah mendorong Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memenuhi hak insentif bagi tenaga kesehatan. Darul Siska mengatakan, dari anggaran yang diajukan Kementerian Kesehatan untuk kegiatan vaksinasi, tidak ada anggaran insentif yang dipotong. Nampaknya dari anggaran yang diajukan sekarang oleh Menteri Kesehatan untuk keseluruhan kegiatan vaksinasi, anggaran insentif tenaga kesehatan itu alhamdulillah tidak jadi dipotong. Dengan demikian kita minta tenaga kesehatan kita tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan. Komisi 9 DPR RI mendukung program vaksinasi sebagai jalan keluar penyelesaian pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Helmi dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terkait dengan target investasi di Indonesia tahun 2021 yang mencapai 900 triliun rupiah, Komisi 6 DPR RI meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM untuk mendorong investasi yang masuk agar berdampak positif bagi masyarakat, terutama dalam pengembangan UMKM di daerah investasi tersebut. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Perdagangan di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin mengatakan, investasi yang masuk harus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kontribusi tersebut harus melibatkan tenaga kerja dalam negeri, harus menggunakan bahan padat karya di masyarakat, dan menunjang peningkatan UMKM di daerah investasi tersebut. Investasi yang betul-betul bermanfaat sebesar-besarnya untuk rakyat, ya, bukan investasi yang penting hanya kejar target, investasi tumbuh, tapi mengabaikan masalah TKDN-nya, mengabaikan tenaga kerja dalam negerinya, mengabaikan bahan-bahan padat karya dan lain-lain. Anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi mengatakan, investasi yang masuk ke daerah-daerah di Indonesia harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut harus diprioritaskan. Jangan sampai masyarakat lokal terusir dari tempat tinggal mereka karena investasi masuk dan tidak ada perhatian yang berkelanjutan dari pemerintah dan investor tersebut. Itu kan harus ada imbas ke masyarakat ya. Misalnya penyerapan lapangan kerja. Ya kita nggak boleh jadi penonton. Investor untung, masyarakat sekitar atau masyarakat Indonesia ini juga harus ada kesempatan lapangan kerja gitu. Pemerintah menargetkan investasi pada angka 900 triliun rupiah. Hal ini harus berdampak baik pada masyarakat untuk peningkatan ekonomi. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM agar penyaluran bantuan Presiden dalam bentuk bantuan produktif usaha mikro atau BPUM tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal mengatakan, saat ini penyaluran BPUM di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kendal, sudah cukup baik. Namun begitu, Muhammad Hekal mengatakan masih terdapat persoalan mengenai perbaikan data penerima bantuan yang saat ini masih perlu dievaluasi.
Muhammad Haikal berharap ke depan tidak terjadi manipulasi data penerima. Ya tentu kita harus evaluasi seperti tadi, apakah syarat dan prasyaratnya sudah benar, apakah cara mendistribusikannya sudah cukup baik dan cukup merata, apakah prosesnya sudah cukup cepat atau masih sangat bertele-tele sehingga akhirnya banyak yang hilang, dan yang jelas jangan sampai ada yang memanipulasikan. Anggota DPR RI Tommy Kurniawan mengatakan, selain perbaikan data, adanya kelonggaran persyaratan juga menjadi hal yang penting dan perlu dievaluasi. Karena di antara persyaratannya, penerima BPUM tidak boleh memiliki hutang. Hal tersebut menurutnya akan menjadi kendala tersendiri bagi pemulihan ekonomi. Kayak tadi saya minta kepada Kementerian Koperasi dan UMKM itu untuk merubah juklak juknisnya. Ya kan, kriteria yang hutang ini seperti apa? Karena ya namanya usaha terkadang tuh ada hutang untuk modal produksi dan lain sebagainya, apalagi kelas-kelas UMKM. Dari Provinsi Jawa Tengah, Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi dari Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut, Jawa Barat dan berdiskusi dengan jajaran pemerintah Kabupaten Garut, Sivitas Akademi Universitas Garut, dan juga Institut Pendidikan Indonesia beserta perwakilan mahasiswa. Diskusi kali ini membahas mengenai diplomasi parlemen di Indonesia. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan, pihaknya siap menerima aspirasi dan pandangan publik mengenai pelaksanaan diplomasi parlemen. Pada kesempatan tersebut, Fadlizon juga menyampaikan informasi mengenai peran BKSAP DPR RI. Tidak hanya itu, BKSAP juga berkomitmen akan bersinergi dengan Komisi 10 DPR RI dalam menjembatani kemungkinan kerjasama antar perguruan tinggi dalam negeri dengan perguruan tinggi di luar negeri. Jadi kita membahas secara umum tugas-tugas itu, ya, termasuk bagaimana potensi Garut ke depan dan juga mungkin kerjasama. Tadi ada beberapa perguruan tinggi yang mungkin bisa kita fasilitasi atau kita jembatani dengan perguruan-perguruan lain di luar negeri atau termasuk dengan teman-teman yang ada di DPR yang kebetulan ada dari Komisi 10, Komisi 7, Komisi 1 gitu ya. Anggota BKSAP DPR RI Mulan Sari berharap dengan adanya kunjungan tersebut dapat menampung aspirasi serta meningkatkan potensi kerjasama diplomasi tidak hanya di Indonesia, tetapi di perguruan tinggi antar negara. Dan tentunya insya Allah BKSAP bisa jadi jembatan atau menjembatani niat kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia, baik di Indonesia dan luar negeri. Dari Garut, Jawa Barat, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.